Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah lindungannya lah, dan insya Allah pada sore hari ini kita sempat bertemu kembali para jamaah Jamiatul Khair. Dan selanjutnya kami haturkan salawat kepada Nabiullah, Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan berkah kesehatan untuk melanjutkan kegiatan kita sehari-hari. Dan pada sore hari ini insya Allah kita akan membicarakan suatu tema yakni dengan judul bahasa lisan dilihat dengan perspektif Islam. Dan insya Allah hal-hal ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Ustaz Nur Samsu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Topik yang kita bahas adalah bahasa lisan dilihat dari pandangan Islam, dari perspektif Islam. Dalam Al-Qur'an ini ada 6 kata qaulan, artinya pembicaraan atau perkataan, dari kata qalah, kata dasarnya, menjadi qaulan, itu kata benda, ya, kata benda. Itu ada 6 kali ditemukan yang menjadi dasar untuk berkomunikasi secara lisan atau perkataan yang menjadi petunjuk bagi kita dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu qaulan sadidah. Qaulan sadidah ini perkataan yang kuat, ya. Artinya apa? Perkataan yang memiliki fakta. Ya, ada faktanya atau proporsional. Jadi yang tepat, ya. Itu dari kata sadidah, qaulan sadidah. Kemudian yang kedua itu qaulan ma'rufah, dari kata a'rafu, mengenal. Jadi kalau padang arafah itu padang saling mengenal, ya. Ma'rufah artinya apa? Perkataan yang dapat dipahami, ya. Yang dikenal, yang familiar, itu. Jadi jangan membuat perkataan-perkataan yang aneh-aneh, yang tidak biasa didengar oleh masyarakat setempat. Kemudian qaulan balighah. Balighah dari kata balagha, sampai ke hati pendengar. Makanya mubalik itu sebenarnya, kalau makna hakikinya mubalik adalah seorang yang menyampaikan dan sampai di hati pendengarnya, sampai di hati jemaah. Ya, itulah mubalik. Jadi kata balagha, sampai. Kemudian ada pula qaulan masyurah. Nah, masyurah ini mudah, tidak complicated, tidak rumit. Nah, ini jadi berbicara yang sederhana, yang sederhana. Kemudian qaulan layyinah. Ini dinasihati Musa ketika menghadapi Firaun. Jadi seorang penguasa yang kejam saja dianjurkan untuk berbicara yang lembut. Ini. Ya. Kemudian ada lagi qaulan karimah. Perkataan-perkataan yang baik, yang bijak. Wise words, kata-kata yang bijak itu kalau Nah, salah satu di antara 6 ini yaitu pada surah Al-Ahzab ayat ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini kepada orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu, dan berbicaralah dengan qaulan sadidah. Berbicaralah dengan berdasarkan fakta. Nah, dewasa ini
kita kan banyak menggunakan media sosial. Sebaiknya keenam petunjuk inilah yang kita pakai sehingga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat dan tidak menimbulkan perasaan disakiti atau ucapan-ucapan yang tidak menyakiti. Karena kalau ucapan yang menimbulkan rasa tidak enak itu bisa kena hukum itu. Jadi inilah 6 ungkapan, dan penelitian sampai pada kesimpulan bahwa ada sekarang ini di dunia ini ada sekitar 6.000 bahasa yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jamaah Masjid Jamiatul Khair yang saya muliakan, setelah kita mendengar tadi beberapa hal dari Bapak narasumber, maka pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan satu hal tentang bahasa lisan itu. Sepengetahuan saya, bahasa lisan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam ke bumi ini dengan petunjuk-petunjuk, artinya sudah memberi nama-nama barang itu sepengetahuan saya. Jadi di dunia ini diberi nama, umpamanya apa namanya ini, apa namanya ini, apa namanya ini, sudah Nabi Adam sudah bawa dari surga masuk ke bumi. Ya, kita sebagai makhluk Tuhan, karena sekian juta makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut referensi makhluk manusia lah yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu barangkali sewajarnya lah kita patut sekali bersyukur, karena kesempurnaan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkomunikasi, bisa memanfaatkan dengan kebahagiaan apa yang ada di bumi ini. Itulah yang patut kita syukuri. Kita bisa membayangkan bagaimana seandainya manusia ini tidak diberi peluang oleh Allah untuk berbahasa, dalam hal ini bahasa lisan dulu, bahasa lisan. Dan kita juga patut bersyukur bahwa dengan bahasa lisan ini yang diberikan oleh Allah, yang kalau tadi Pak narasumber mengatakan sekitar 6.000 bahasa di dunia ini yang sempat tercatat, dan itu bisa bervariasi dan bisa berkomunikasi antara sesama makhluk. Bagaimana seandainya kita tidak diberi keleluasaan seperti makhluk lain? Kami beri contoh umpamanya hewan-hewan itu sejak diciptakan dia tidak akan bisa berubah lisannya. Kita ambillah contoh umpamanya kambing. Kambing yang di Amerika, kambing yang di Arab, kambing yang ada di Jeneponto tetap mbe, tidak akan berubah karena memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan begitu. Kalau kita alhamdulillah manusia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Ibrani, bisa, atau umpamanya onta yang dari Timur Tengah di sana, yang ada di Australia, sama saja yang lahir di Australia dengan di Arab Saudi, tetap karena sudah, dan hal itulah yang kita harus syukuri. Itu satu contoh saja bahwa kita sebenarnya sangat bersyukur dengan adanya suatu kesempurnaan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau saya mendengar tadi dari Pak Nur tentang bagaimana cara menyampaikan bahasa lisan itu, maka mungkin saya kepingin juga menyampaikan beberapa referensi agar kita selamat daripada, artinya ini kesyukuran yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menjaganya agar kita selamat dunia dan akhirat. Karena keselamatan manusia itu terletak dalam menjaga lisannya, itu kata kuncinya. Kita selamat kalau kita bisa menjaga lisan kita sendiri. Untuk itu saya ada catatan sedikit dari para ahli. Hendaklah tidak melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak ada gunanya untuk Anda. Artinya mengatakan sesuatu lisan, tidak usahlah melibatkan diri dan tidak ada gunanya, itu satu. Kedua, jangan sering-sering
bersumpah demi Allah. Karena itu sebenarnya kurang bagus juga, kecuali kalau memang betul-betul itu tapi kalau ya botek-botek saja demi itu sebenarnya tidak baik untuk menjaga keselamatan kita dunia dan akhirat. Hindarilah segala macam hubungan, sebab hubungan yang tidak baik karena itu berlawanan dengan iman kita. Iman kita mengajarkan yang baik-baik semua. Kalau berhubungan yang tidak baik, itu saya kira kurang bagus. Jauhkanlah diri dari fitnahan, serta jangan suka bercanda-bercanda yang keterlaluan. Itu juga bisa menjaga lisan kita sehingga kita bisa tidak selamat. Karena umpamanya memfitnah-fitnah. Fitnah itu kan lebih kejam dari pembunuhan. Surat Al-Baqarah ayat 91. Kemudian pikirkanlah baik-baik apabila ada sesuatu yang kita ingin ucapkan. Itulah ada sedikit yang saya dapat dari referensi, dan ini ada banyak sebenarnya, tapi inilah salah satu hal. Tujuannya adalah kita bisa selamat dunia dan akhirat